Alhamdulillah pada saat itu aku langsung dapat medali. Banyak gak sih atlet perempuan kalau di olahraga para layang? Para layang tuh harus jatuh jika kalau pertama apa kali. Tuh gimana awalnya Rira tuh nyobain para layang? Balik langsung manuver ke kiri dan nabrak pohon. Dapat tantangan juga dari keluarga gak sih? Ketemu sama pilot-pilot dari negara lain, ngelihat perbedaan bahasa dan budaya. Landing dengan nilai sempurna tuh yang seperti apa, Rira? Di depannya kan ada jurang biasanya sebelum take off, dan itu sering banget sih jatuh ke sana. Cross country gitu, itu paling jauh berapa jauh tuh? Aku bisa unggul atas semua atlet laki-laki, itu jadi kepuasan tersendiri. Olahraga ekstrim ini ada ini gak sih tantangannya buat kamu? Jadi ada turbulence di bagian landingnya itu. Apa sih arti para layang ini buat Rira? Nggak ada yang bisa kamu lakukan lagi selain terbang gitu loh. Ada nggak pengalaman yang lucu, yang unik pas lagi terbang? Kejuaraan paling susah dan paling jelek juga sih pada saat itu nilaiku. Aku sih sebenarnya juga mengudara loh, Rira. Wah, itu nahan napas, itu udah nggak bisa napas. Wah, ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya, kayak gitu. Halo pendengar setiap podcast RRI Bukit Tinggi. Senang banget hari ini aku Irvianisa bisa hadir lagi temenin kamu dengan obrolan yang pastinya selalu memberikan inspirasi dan juga dengan sosok-sosok yang luar biasa yang berani menembus batas dan juga mengejar mimpinya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita, bintang tamu kita hari ini, aku pengen tanya dulu nih sama kamu teman-teman. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana rasanya melihat dunia ini dari ketinggian gitu ya? Kayaknya kalau aku sih nggak berani, karena ngebayangin aja tuh udah kayak kakinya tuh kayak apa, telapak kakinya tuh kayak geli-geli sendiri. Jadi nggak mau gitu ya. Tapi kayaknya emang seru ya bisa terbang bebas gitu kan di antara awan, ditemani sama hembusan semilir angin gitu kan. Apalagi bisa melihat pemandangan alam yang luar biasa indah itu ya. Tapi di balik keindahan itu teman-teman ada keberanian, ada latihan keras dan juga ada tekad yang gak kalah tingginya. Kalau buat Irvi sih di keberaniannya tuh udah cut langsung ya kan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang salah satu olahraga dirgantara yang ada di Indonesia, yaitu para layang. Ini olahraga ekstrim, jadi kalau misalnya kamu ngeliat gitu ya, atau kamu melakukan olahraga ini tuh benar-benar butuh keberanian, butuh ketenangan dan juga fokus yang luar biasa. Nah, kisah kita kali ini akan menarik banget karena datang dari seorang perempuan muda dari Sumatera Barat yang berhasil mengibarkan sayapnya bukan cuma di langit Nusantara aja, tapi juga udah sampai di kejuaraan internasional. Wow, luar biasa banget. Dia adalah Rira Nur Hakim, atlet para layang kebanggaan dari Payakumbuh, dan dia juga sudah mengharumkan nama bangsa kita di luar negeri gitu ya, dengan banyak sekali prestasinya. Berbagai kejuaraan bergengsi juga dia udah ikuti, di antaranya tuh ada KKB International Paragliding Accuracy di Malaysia. Terus juga di situ dia meraih juara 1 putri. Terus ikut juga di AFA Asian League di Thailand di tahun 2023, dan di tahun 2024 dia juga menyumbang medali perunggu di nomor individual wanita pada Asian League 2024 di Lombok. Nah, keren banget ya kan. Dan yang lebih kerennya lagi adalah dia tuh berani di ketinggian, itu tuh luar biasa banget. Kita makin penasaran, pengen tahu seperti apa sih cerita di balik keberanian sosok seorang Rira ini, perjuangannya dan cita-citanya tuh sebenarnya pengen jadi apa sih gitu ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita kenalan sama tamu kita hari ini, ada Rira Nur Hakim. Apa kabar Rira? Baik, alhamdulillah baik. Oke, akhirnya ketemu juga nih sama atlet para layang perempuan Sumatera Barat. Rira, banyak gak sih atlet perempuan kalau di olahraga para layang? Kalau para layang emang lebih didominasi sama laki-laki ya Kak, tapi lumayan banyak juga. Tapi ada juga lah gitu ya. Kalau di kejuaraan tuh beda berarti kelasnya? Beda, kalau misalnya di internasional kita ada 3 kelas biasanya. Yang pertama tuh kelas overall, woman, bergu sama under 26. Jadi ada 4 kategori. Kalau untuk laki-laki biasanya nggak ada kelas yang spesifik buat laki-laki gitu. Oh gitu. Kalau di Indonesia ada biasanya yang kelas cewek, cowok gitu dipisahin. Dipisah gitu. Kalau ya. Internasional kebanyakan pakai kelas kategori yang kayak gitu. Jadi tadi waktu aku bilang tadi beberapa prestasi kamu yang di luar negeri itu berarti sama cowok juga saingannya? Ya, overall. Wow. Jadi semua kompetitor di kelas overall gitu. Oke, dan itu yang di Malaysia Rira juara 1 loh. Ya kan? Iya, juara 1 overall. Dari ngalahin cowok-cowok itu? Iya. Gini gak sih? Nah, gitu gak sih abis itu?
Ini ya para layangnya diginiin ya kan. Oke deh. Nah, balik lagi ngobrol tentang para layang nih, Rira. Ceritain sama kita dong gimana awalnya Rira tuh nyobain para layang. Awalnya aku nyoba tuh karena ikut-ikutan temen ya, karena ngelihat mereka latihan aku juga pengen gitu. Awalnya aku memang takut, tapi karena rame yang pada ikut latihan jadi pengen nyoba juga. Itu dari umur 11. Oh, 11-an tahun gitu. SD berarti mulainya. SD aku mulai ikut untuk latihan ground handlingnya. Terus abis itu nyobain secara seriusnya SMP. Iya, nyobain secara serius itu waktu aku kelas 1 SMP aku udah mulai first jam. Apa sih kalau latihan para layang tuh kayak gimana sih bentuk latihannya? Rira, ada fisik juga atau teknis apa gimana? Fisik iya sih, tapi nggak terlalu yang kayak olahraga yang pada umumnya ya. Karena kalau untuk terbang kita harus bisa untuk ngendalin parasutnya dulu. Jadi sebelum kita mulai terbang kita harus punya harus ground handling dulu di lapangan gitu untuk kita harus bisa untuk ngendalin parasut dulu sebelum kita terbang gitu. Iya. Dan Rira juga di keluarga atlet juga ya, keluarganya Lila ya, abangnya atlet juga. Iya, aku abang sama adikku juga. Wah, gitu. Tiga-tiganya nih di keluarga atlet para layang ya. Berarti abang duluan pertamanya. Abang dulu, aku sebaru adikku. Gitu. Adikku emang baru nyoba juga gitu ya. Apa sih yang bikin Rira mau gitu kan? Itu serem ya. Kayak misalnya amit jatuh ya kan, knock on the wood ya. Kalau misalnya jatuh kan, aduh gitu serem. Kepikiran nggak, overthinking nggak sih kalau lagi itu? Kalau jatuh sering, kalau para layang tuh harus jatuh jika kalau pertama kali. Apa tuh maksudnya para layang tuh harus jatuh? Karena sebelum take off kan pasti ada human error kan, maksudnya ada kesalahan. Dan itu pasti bakal ada namanya gagal take off dan atau apa gitu. Jadi kita di depannya kan ada jurang bisa sebelum take off, dan itu sering banget sih jatuh ke sana gitu. Kayak ngobrol itu kayak biasa banget jatuh. Rira pernah jatuh emangnya? Pernah, aku nabrak pohon. Jatuh cinta kali. Iya. Jatuh yang paling parah? Paling parah itu waktu tahun kapan ya, 2024 sebelum aku setelah aku di Lombok. Itu aku terbang pakai parasut XC, terbang yang kategori yang cross country itu yang parasutnya lebih panjang. Jadi pada saat itu settingan harusnya aku nggak ngecek ulang kan settingan harusnya. Jadi emang ada yang lepas sebelah kiri kalau nggak salah. Jadi pada saat itu parasutnya langsung balik, langsung manuver ke kiri dan nabrak pohon. Jatuh. Nabrak pohon nggak jatuh, tergantung. Apa tergantung di pohon gitu? Tergantung aku ya. Benar-benar literally tergantung gitu ya. Iya, tapi akunya nabrak benar-benar nabrak pohon gitu. Kalau parasutnya emang cuman tergantung gitu aja. Iya. Akunya yang kena pohon. Berarti banyak ini nggak sih cedera gitu-gitu bisa juga? Banyak. Awal aku ikut dulu pernah cedera. Awal aku ikut kaki sebelah kiri cedera. Oke. Nah, kalau sebelum mau take off gitu, yang nyiapin si peralatannya ini orang lain berarti? Enggak, kita kita yang sendiri. nyiapin sendiri gitu. Kita yang nyiapin semua sendiri. Jadi abis itu kita cross check lagi gitu ya? Kita cross check lagi, harus cross check lagi. Jadi tuh kayak istilahnya tuh kayak kalau kita mau mulai paralayangnya ada beberapa hal dulu yang harus disiapin gitu ya dari awal. Kalau dari kejuaraan juga seperti itu, kita sendiri yang nyiapin? Iya, kita semua yang nyiapin. Kecuali kalau kayak kalau kejuaraan misalnya paling urutan take off itu panitia yang nentuin sih. Ganti-gantian gitu ya. Ada nomor urut kakinya biasanya. Namanya nomor urut kaki. Karena yang take off kaki gitu ya. Iya, benar. Ada aja. Benar. Iya, jadi yang dikasih nomor urut kaki. Ya kan? Nah, kalau olahraga yang lain Rira juga tertarik gak? Atau pernah nyoba gak selain para layang? Ada, sebelum para layang aku dulu ikut bela diri juga. Terus ikut banyak sih, badminton, volley. Kirain emang yang sukanya yang ekstrim gitu. Enggak juga, aku takut sebenarnya yang ekstrim. Dan takut katanya sebenarnya sama para layang ini kan. Jadi motivasinya apa? Pengen mengatasi rasa takut atau emang pengen nyoba aja? Iya, pengen ngatasin rasa takut. Terus juga para layang ini kan paket komplit ya, maksudnya dia tantangan yang ekstrim juga. Terus juga problem solving, contohnya kayak kita harus bisa berpikir cepat, harus bisa tahu kapan kita harus manuver gitu. Jadi ya seru aja menurut aku para layang tuh. Iya sih pasti. Aku sih nggak kebayang ya. Maksudnya kan belum pernah nyoba juga. Jadi kayak lagi di atas udara itu kita tuh ngapain, Rira? Menikmati pemandangan atau ngapain? Ngapain ya? Iya, banyak sih. Kita kadang bisa live TikTok juga gitu. Bisa main-main HP. Iya benar. Serius.
Hah, beneran? Iya, bisa main HP. Kan Gak sering bawa banget ya? Iya. Bisa main HP juga di atas. Oh gitu. Itu yang buat cross country itu kali ya, karena kan jauh jaraknya. Ya, tapi juga KTM juga bisa. Akurasi KTM juga. apaan? KTM dia ada 2 kelas. Dia pertama tuh cross country, yang kedua tuh akurasi gitu. Akurasi. Oke. Itu yang akurasi tuh yang kayak misalnya turunnya deket gitu ya. Kalau cross country itu bisa berapa jauh? Tergantung dia tuh ada poin-poinnya yang harus kita kejar gitu. Jadi namanya itu race to goal. Jadi kita misalnya ada 6 poin gitu, kita harus ngejar dari poin pertama sampai poin ke-5, terus terakhirnya kita ke goal gitu. Jadi titik-titiknya itu tergantung panitia nanti mau bikin di mana gitu. Oh gitu. Jadi kita harus ngelewatin itu. Harus nyentuh titik itu. Harus nyentuh titik itu. Oh, makanya itu yang kita kendalikan gitu ya. Tapi sambil live di medsos gitu ya. Tapi kalau kejuaraan nggak juga. Oh, nggak boleh kalau bukan nggak boleh, tapi takut ganggu fokus aja. Iya gitu. sih, benar. Paling pas latihan. Latihan sering ya berarti ya. Sering. Sering. Nah, kalau para layang tuh atletnya disebutnya apa sih, Rira? Para layang tuh atletnya disebut pilot biasanya. Oh, pilot para namanya. Oke, jadi atlet itu namanya pilot gitu ya. Nah, tadi Rira cerita kalau abangnya itu juga atlet. Duluan dari Rira. Dapat motivasi juga nggak sih dari abang? Atau malah dilarang nggak usah gitu? Abang dulu katanya nggak usah sih katanya. Iya, maksudnya kan? Karena masih kecil kan pada saat itu aku ngomong sama nggak usah nunggu pas udah gede aja gitu. Oke. Tapi karena aku penasaran dan FOMO ikut-ikutan sama temen, jadi ya aku ikut latihan juga akhirnya. Iya, akhirnya boleh ya berarti. Akhirnya boleh ya. Tapi abang sekarang masih jadi atlet juga? Abang udah jarang latihan karena udah punya keluarga juga kan. Oke. Kalau para layang ini sebagai atlet kita tuh ada umur tertentu nggak sih, Rira? Umur maksimal atau minimal? Umur maksimalnya gitu. Ada kategori untuk umur maksimal umur biasanya. Juga. Beratnya ada nggak? Takutnya nih kalau terlalu berat kan, nah kita mendarat sebelum nyampe kan. Juga gitu. Sih, tapi kalau berat tuh biasanya tergantung parasut ada. Misalnya beratnya segini ada parasut khususnya gitu. Oh gitu. Kan parasut tuh ada loadingnya. Oh iya. Jadi kalau lebih berat lebih gede parasutnya gitu ya. Benar. Kalau sekain ini nih muat nggak buat aku? Kira-kira cukup gak gitu tuh mengangkat diriku? Tapi nggak mau juga deh, karena takut pasti juga nggak disetujui sama keluarga. Rira juga dulu kayak gitu nggak sih? Selain abang dapat tantangan juga dari keluarga nggak sih? Enggak sih, keluarga ini tuh malah support karena latar belakang aku sebelumnya yang aktif di dunia bela diri gitu lebih bikin orang tua tuh nyaman transisi aku ke para layang gitu. Kan kita tahu sendiri bela diri kayak gimana kan. Mendingan para layang daripada bela diri. Ya, kalau aku sih kayak nggak ada yang mending. Jadi ya udah nggak apa-apa karena pilihannya para layang gitu ya. Oke. Dan ini pengen dijadiin karir serius untuk Rira atau gimana? Iya, aku pengen serius sih untuk jadi atlet para layang gitu. Berarti Rira tuh udah atlet nasional dong namanya ya? Karena udah sampai ke luar negeri gitu kan? Sudah bisa dibilang atlet nasional. Iya ya, seru banget. Di seluruh Indonesia kita punya banyak atlet para layang. Banyak. Sekarang ada berapa ya? Mungkin sekitar 5-6 ribuan. Oke, dan Rira salah satunya yang bisa sampai ke luar negeri juga gitu kan? Iya ya. Ada seleksinya nggak Rira untuk bisa nyampe ke tingkat internasional gitu? Kalau dia tuh ada kategorinya gitu Kak, kalau untuk internasional ya. Oke. Yang pertama itu biasanya ada kategori Cat 2 namanya, yang contohnya kayak aku KB kemarin, terus yang di Thailand kemarin, itu tuh sebenarnya nggak ada seleksi, cuman ya kalau kita mau ikut ya silahkan gitu. Tapi yang ada seleksi biasanya yang Cat 1. Cat 1 ini emang negara yang ngutus kan, jadi emang ada seleknasnya untuk ikut ke kejuaraan tersebut gitu. Oh gitu. Kalau yang itu tadi di luar negeri, kalau yang di dalam negeri apa aja nih kejuaraan yang Rira ikutin? Apa ya dulu ya? Ada namanya dulu 2019 itu ada Trip of Indonesia, tapi sekarang udah nggak ada. Itu berarti masih SMP dong? Masih SMP, masih kelas 1 SMP. Udah ikut gitu? Sudah. Kayak aku nggak kebayang gitu ya, zaman SMP tuh Irvi masih galau sama gebetan. Rira dia sudah mengudara teman-teman gitu ya. Jauh banget sih pasti ya anak-anak zaman sekarang Gen Z. Rira tuh termasuk Gen Z gak sih? Gen Z, aku Gen 2005 kan? 2005. Iya kan, mereka tuh kayak lebih punya keinginan untuk nyoba banyak hal gitu ya. Bener. Rira juga salah satunya tuh kayaknya punya semangat dan motivasi untuk nyobain banyak hal juga. Sekarang kan udah kuliah nih. Udah. Tapi masih latihan? Masih, sekarang lebih terbatas latihannya. Oke. Biasanya
setiap hari aku bisa latihan gitu. Sekarang cuma bisa 2 minggu sekali karena jadwal kuliah kan. Jadwalnya lumayan padat juga sekarang. Oke. Kalau misalnya mau ada kejuaraan baru kali ya latihannya lebih maksimal lagi gitu kali ya. Kalau ada kejuaraan baru dimaksimalin latihannya. Oke. Nah, Rira kan sekarang kuliah gitu ya. Jurusannya juga nggak ada hubungannya sama para layang kan? Nggak ada sama sekali. Iya kan. Terus juga kita tuh punya stigma seorang perempuan juga nih, Rira. Kamu dapet tantangan nggak sih ketika memulai olahraga ini sebagai seorang perempuan di olahraga ekstrim ini? Ada ini nggak sih tantangannya buat kamu dulu? Tantangannya sih wajar ya Kak, karena olahraga yang secara historisnya emang didominasi sama laki-laki gitu. Jadi wajar ada stigma yang meremehkan kemampuan perempuan gitu. Betul. Kalau aku sendiri sih cara ngedepin stigma kayak gitu paling ya aku tunjukin sama prestasi dan performa aku di kejuaraan-kejuaraan gitu. Karena jadi kepuasan tersendiri juga Kak. Contohnya kayak yang aku ikut KKB yang aku menang overall gitu kan. Aku bisa unggul atas semua atlet laki-laki itu. Jadi kepuasan tersendiri dan matain stigma jelek soal kemampuan perempuan gitu. Iya benar-benar. Jadi orang-orang yang anggap selama ini perempuan gak usah ikut-ikutan lah gitu ya. Benar. Mamam nih medali gitu ya kan. Iya emang itu cara paling ampuh buat nutup mulut orang yang selalu punya ekspektasi yang negatif gitu ya sama perempuan gitu ya. Nah kalau Rira ngelihatnya para layang ini bisa dijadiin karir buat Rira nggak? Bisa banget Kak, bisa banget. Karena sebelum aku kuliah ini aku kan emang fokusnya di para layang banget emang. Sampai di satu titik aku bener-bener jadiin itu prioritas utama gitu. Bener-bener kalau kuliah aku sekolahku tuh nilainya jadi turun banget karena karena para layang gitu kan. Gak apa-apa tapi nggak apa-apa. Tapi itu maksudnya jadi kan positif ada negatifnya juga. Iya kan bener-bener. Nilainya turun tapi kan untuk hal yang maksudnya untuk positif. Prestasi juga gitu kan, bukan untuk hal-hal negatif di luar sana gitu. Iya kan. Nah sekarang kan Rira udah bisa ngebuktiin nih sama keluarga, teman-teman, terus juga mungkin orang-orang yang selama ini meremehkan perempuan sebagai seorang atlet para layang gitu ya. Nah tiap Rira dapetin medali itu perasaannya gimana Rira? Bangga banget sih pastinya Kak. Apalagi di luar negeri ya. Apalagi di luar negeri gitu. Bisa buktiin ke orang-orang yang nganggep perempuan tuh nggak layak berkompetisi di tingkat itu ngelawan laki-laki. Aku bangga banget sih bisa dapetin medali dan ngibarin merah putih di luar negeri. Oh jadi kayak gitu juga. Jadi kalau dapat medali apalagi emas gitu misalnya tuh ada ini juga ada selebrasinya lagu Indonesia Raya gitu-gitu. Ada biasanya kalau di luar negeri di kejuaraan dunia itu kalau juara 1 misalnya kita orang Indonesia juara 1 pasti yang dikumandangkan itu lagu Indonesia gitu. Jadi yang juara satu dari negara mana pasti lagu kebangsaan mereka. Kebangsaannya betul. Jadi Ria juga sempat dong mengumandangkan Indonesia Raya ya waktu itu ya. Iya ya, bangga banget tuh pasti tuh terharu gitu ya. Iya terharu, seneng pastinya. Bener, pasti. Nah kalau berangkat kayak gitu tuh satu tim berarti berangkatnya berapa orang tuh biasanya kalau ke luar negeri gitu? Luar negeri biasanya kalau yang aku bilang tadi yang ada Cat1 itu yang ada seleksi itu biasanya kalau nggak salah 4 perempuan atau 4 atau 3 perempuan gitu. Terus yang laki-lakinya 5 kalau nggak salah. Nah kalau yang kita perginya secara pribadi gitu kita bawa tim sendiri berarti? Ya kalau pribadi tergantung sih Kak. Kalau ada tim ya berangkat gitu, nggak ada ya terserah gitu. Kalau berangkat Rira pribadi. Selama ini gimana? Aku selama ini selalu berangkat pribadi sih. Pribadi itu berapa orang? Sendiri? Iya sendiri ada waktu itu yang di Malaysia cuman berempat orang. Itu semua berempat tuh atlet semua kan? Maksudnya nggak ada yang ngurusin Rira officialnya gitu? Officialnya nggak gitu. ada. Jadi itu sendirian? Itu bener-bener kita aja yang ngurus gitu. Nggak ada officialnya. Oh gitu. Aku tuh mikirnya gini loh. Jadi kan Rira berangkat sendirian. Biaya akomodasi sendiri dong? Sendiri. Terus tapi di situ bawa nama Indonesia? Oke. Takut udah segitu aja. Nah biasanya ini kebanyakan kita dengan apapun profesi atau mungkin keahlian kita ya, kita kan kadang-kadang suka ngerasa capek, jenuh gitu. Pernah ngalamin itu juga nggak? Sekian tahun Rira jadi atlet para layang nih, aku mainnya lagi di atas langit gitu kan, terus kayaknya bosen nggak sih gitu. Pernah nggak sih Rira kayak gitu? Pernah sih, baru kemarin sih kayaknya. Baru kemarin banget. Senin. Waktu aku baru masuk kuliah, awal-awal kuliah.
dengan segala kesibukan kuliah dan latihan kan pasti capeknya naik turun kan, capeknya naik turun gitu. Ya jenuhnya tuh karena aku harus terus-terusan untuk bagi energi buat kuliah dan buat latihan gitu. Jadi capek juga ya gitu, harus apalagi terus kuliahnya di Padang. Latihannya di Payakumbuh. Ih, jauh juga tuh bolak-balik ya kan. Makanya capek juga ya. Capek. Terus gimana mengatasi itu, Rira? Biasanya aku selalu ini sih Kak, selalu flashback di mana aku gimana sih, apa sih yang buat aku tuh mulai ini semua gitu. Contohnya kayak momen apa ya, awal aku ikut tanding waktu di Porprov 2018 gitu. Awalnya itu kan baru kejuaraan pertama setelah beberapa bulan aku ikut latihan. Dan alhamdulillah pada saat itu aku langsung dapat medali kan. Jadi aku langsung kayak, oh ini bukan soal hobi lagi, ini udah harus passion yang harus aku seriusin gitu. Jadi pas capek atau jenuh aku selalu flashback sana untuk jadi motivasi aja gitu. Betul. Apa tujuan awalnya? Apa tujuan awal aku di sini? Terus juga karena aku selalu ada mini goals. Karena sekarang aku udah latihannya cuman terbatas 2 minggu sekali. Aku selalu ciptain mini goals. Kalau aku mikirnya jadi juara dunia dalam waktu dekat itu terlalu jauh untuk segala kesibukan aku sekarang kan. Jadi aku mecah ini semua jadi kayak misalnya minggu ini aku harus punya target landing dengan nilai sempurna 3 kali berturut-turut gitu. Jadi aku dapat kepuasan instan Kak di situ. Jadi kayak ya sekecil apapun itu aku ngerasa punya kemajuan gitu. Walaupun nggak besar tapi ya ada gitu kemajuannya. Karena itu target yang tadinya pengen dicapai gitu ya. Nah, landing dengan nilai sempurna itu yang seperti apa, Rira? Dia tuh ada monitor Kak biasanya. Ada monitor. Di tempat landingnya? Namanya itu pad ya. Di tempat landing dia ada monitor. Sama kayak apa ya, aku ibaratin main panahan yang dia ada bulat-bulatnya. Betul. Nah itu kita harus nginjek titik tengahnya yang bulat gitu. Iya. Nah itu ada nanti poinnya misalnya kayak di TV nya nanti ada keluar poinnya 1, 2, 3. Ini poin yang terkecil tuh ada 0 gitu. Itu poin sempurna. Itu 0 itu berarti kita pas banget di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah. Dan ada juga yang miring-miring dikit gitu ya. Dan nanti ada nilainya yang muncul di monitornya gitu. Oh, seperti itu. Jadi emang kita harus jatuh tepat di situ ya. Di atas. Iya benar-benar. Nah, itu Rira pernah mencapai target itu yang 3 kali berturut-turut harus sempurna landingnya? 3 belum sih, 2 baru pernah. 2 karena susah banget karena dengan segala situasi angin dan medannya emang rada susah sih Kak. Oke. Kan itu tergantung banget sama cuaca ya, angin segala macam. Berarti tiap latihan tuh beda lagi tantangannya, tiap latihan beda lagi gitu ya? Bukan tiap latihan sih, bahkan tiap menit. Maksudnya aku terbang nih, terus ada temanku terbang. Betul. Itu situasinya bakal beda terus. Udah beda lagi. Udah beda. Jadi kita nggak bisa berpatokan sama orang di depan. Betul. Karena bisa aja kita di teman kan anginnya kecil, terus bisa aja di kita anginnya gede gitu loh. Jadi per sekian menit tuh beda situasinya. Dari semua latihan sampai kejuaraan yang pernah Rira ikutin, yang paling susah banget itu kapan? Yang paling susah itu waktu kejuaraan di mana ya? Seleknas waktu di Batu dulu. Itu karena tempatnya emang landing itu tertutup ada pohon bambu gitu tertutup. Jadi ada turbulence di bagian landingnya itu. Nah, itu bikin aku rada susah karena pada saat itu aku juga ganti parasut untuk lomba gitu. Jadi parasutnya belum aku kuasain, terus juga tempat aku kejuaraan juga kayak gitu susahnya gitu. Jadi itu kejuaraan paling susah dan paling jelek juga sih pada saat itu nilaiku. Berarti nggak keinjek tuh si target itu tadi tuh. Ya enggak, 4 kali aku nggak nginjek, cuma 2 kali aku nginjek dari 6 sesi penerbangan. Oh gitu. Wah, itu emang beda-beda berarti ya. Beda banget. Jadi setiap kali terbang tuh ada kayak pengalaman baru lagi gitu ya, Rira ya. Ada pengalaman baru lagi. Nah, biasanya nih ada syarat-syarat udara atau cuacanya seperti apa sih biar kita bisa terbang? Kecuali hujan mungkin? Ya, yang penting anginnya tuh nggak melampaui target dari, maksudnya maksimal berapa ya biasanya kecepatan anginnya 15 gitu, tergantung tergantung jurinya nentuin berapa maksimal anginnya gitu. Biasanya itu 15 km per jam. Nah, kan itu tadi kata Rira bisa berubah sepersekian detik aja bisa berubah tuh cuaca. Pernah nggak sampai batal gitu gara-gara nggak mungkin nih dengan cuaca kayak gini gitu? Kejuaraannya? Iya.
Diundur atau gimana gitu? Paling di hold sih, di hold beberapa hold jam gitu, karena cuacanya lagi hujan, terus ditunggu beberapa jam untuk biar cuacanya itu apa namanya, udah berhenti hujannya gitu. Jadi dilanjut lagi. Spot favoritnya Rira waktu para layang tuh di mana? Di Payakumbuh. Di Payakumbuh karena udah biasa dong ya. Iya. Yang lain yang pas kejuaraan pas dimana? Kejuaraan di mana ya? Mungkin di Lombok paling. Di Lombok. Karena pemandangannya bagus banget di sana. Pemandangannya bagus ya. Jadi kita kayak terbang tuh disuguhi sama bonus pemandangan gitu ya. Benar. Kalau yang cross country gitu itu paling jauh berapa jauh tuh Rira? Cross country tadi yang kelas cross country-nya. Aku jarang ikut sih Kak yang cross country. Aku baru ikut 2 kali waktu di Prapon sama di PON. Itu berapa jauh jaraknya? Sekitar 25 kilo. Oke. 25 kilometer. Itu udah bisa beda kota ya turunnya ya? Enggak juga. Karena sampai. Bisa aja landingnya itu di tempat yang sama, tapi titik-titiknya beda-beda. Jadi itu yang bikin jauh. Itu yang bikin jauh. Jadi kayak muter dulu gitu ya. Oh, ada yang kayak gitu juga ya. Karena kalau misalnya berhentinya jauh ntar susah jemputnya ya. Iya, susah jemputnya. Iya sih, benar-benar make sense. Aku pikir tuh emang benar-benar dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh gitu kan. Enggak dong, enggak ya. Bisa aja. Tapi muter gitu ya. Iya, muter. Di tengah-tengah antar turunnya kan. Oke. Nah, kalau misalnya mau kejuaraan biasanya apa persiapannya Rira? Pastinya persiapan fisik sih Kak. Tapi kalau misalnya kejuaraannya udah berskala internasional gitu, persiapan fisiknya bukan lagi tentang kayak daya tahan tubuh gitu, tapi juga mempertahankan performa kita gitu kan. Jadi biasanya aku kalau sebelum kejuaraan internasional gitu, aku selalu Hamin 2 minggu sebelum acara, sebelum event, aku selalu ngurangin tuh sesi latihan berat biar itu ngurangin rasa capek ya, bukan ngilangin kebugaran tubuh. Jadi pas hari H aku bener-bener udah fit gitu, udah siap untuk bertanding. Terus apalagi ya, kalau biasanya aku selalu dari jauh-jauh hari aku selalu ngecek itu sih, ngecek lokasi lomba kayak gimana, ngecek angin musimannya tuh gimana, ngecek thermalnya tuh gimana. Jadi semakin kita tahu kondisi medan tempur kita tuh semakin bikin percaya diri kita tuh naik gitu loh. Kita juga bisa nentuin strateginya nanti gimana kita gitu ya. Strateginya. Itu sih paling, terus yang lain juga paling kayak sama olahraga yang lain persiapannya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau kejuaraan gitu, Rira tuh maksudnya kayak peralatannya kita harus ganti yang baru atau gimana? Gear-gearnya segala macam equipmentnya, atau kita boleh kan itu pakai punya kita masing-masing ya? Punya kita masing-masing. Oke, jadi kayak punya kita tuh ada yang favorit dari Rira sendiri berarti? Punya berapa equipment? Berapa set gitu? Ada 1 set, aku cuma punya 1. Itu jadi itu yang selalu jadi andalan Rira gitu ya? Iya, benar. Itu udah hafal gitu ya, kendalinya gimana, tapi, kayak udah nyatu gitu ya? Iya, tapi emang kan parasut tuh ada porositasnya ya. Jadi kalau porositas tuh kayak dia kan parasut yang kalau udah lama dipakai tuh pasti menipis gitu loh. Jadi daya angkat dan daya tahan tuh udah lemah banget. Jadi kalau udah kayak gitu emang harus diganti. Itu aja berarti yang akan ngegantinya kalau dia udah mulai kualitasnya udah mulai turun gitu. Oke. Nah, ngomongin tentang Asian Federation of Aerosport tadi tuh, AFA gitu ya. Terus juga Asian League di Thailand. Nah, itu gimana, cerita dong kompetisinya tuh seperti apa waktu itu Rira? Gimana tuh persaingannya antar negara-negara gitu? Wah, pasti ketat banget ya, lebih ketat dari yang kejuaraan internasional sebelumnya yang aku ikutin. Karena di situ sebenarnya ada 3 kejuaraan Kak. Ada 3 kejuaraan yang satu lagi tuh World Cup. Apa tuh? World Cup tuh ya kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Kan yang 2 ini kejuaraan tingkat Asia kan. World Cup iya benar-benar. Ada World Cup-nya juga waktu itu. Pasti atmosfer lombanya tuh lebih tegang banget sih. Iya, kompetisinya tuh lebih terasa ya. Lebih terasa, lebih profesional aja tingkat lombanya itu. Terus apalagi ya? Paling ini sih ngelihat bertemu sama pilot-pilot dari negara lain, ngelihat perbedaan bahasa dan budaya itu kayak pengalaman baru juga buat aku. Kalau dari kejuaraan di nasional sama internasional ada bedanya nggak Rira? Bedanya apa ya? Paling itu tadi sih yang aku bilang, yang atmosfer lombanya pasti beda banget. Terus juga tingkat persaingan yang tinggi banget sih Kak kalau internasional, karena lawannya udah bukan dari Indonesia lagi kan, udah dari dunia. Terus juga apalagi ya,
paling itu sih. Terus yang lain juga pasti sama kayak olahraga yang lain. Jadi kayak standar penilaiannya gitu juga sama ya sama Indonesia ya tentu ya. Karena Indonesia juga lumayan ketat juga standar penilaiannya, sama kayak udah pakai standar internasional. Udah pakai standar internasional. Oke. Nah, ada nggak pengalaman yang lucu, yang unik pas lagi terbang gitu? Misalnya lihat apa lagi di jalan misalnya gitu. Lihat apa ya? Bisa lihat apa ya kira-kira? Yang paling aneh yang Rira lihat gitu waktu lagi terbang. Hal aneh yang dilihat. Apa tuh? Hal aneh. Nggak ada sih. Tiba-tiba lihat di bawah lagi ada yang pacaran tuh di bawah gitu misalnya. Ya kita pura-pura nggak lihat aja kalau itu. Aku fokus aja terbang ke depan. Takutnya gagal fokus kita ya. Iya benar-benar. Tapi kalau pengalaman yang paling mengesankan deh, itu waktu kejuaraan di mana? Ini tadi sih yang di KKB. Oh yang di KKB. Ya, itu kan kejuaraan internasional pertama aku. Jadi emang pressure-nya emang tinggi banget pada saat itu. Dan itu aku alhamdulillah dapat tiga emas juga pada saat itu. 3 emas di 3 kategori yang bisa aku ikutin. Jadi itu pertama loh itu ya. Pertama. Tapi juga tekanan sebelum kejuaraannya emang gede banget kan. Iya. Aku selalu mikir kayak aku bisa nggak ya ini, bisa selevel nggak ya sama mereka, udah bisa belum ya untuk ngalahin mereka gitu kan. Betul. Tapi ya itu tadi, aku nggak mungkin dong terbang dengan kondisi mental yang lagi down-downnya gitu. Jadi aku selalu cari cara untuk gimana ya cara balikin mental kayak gini gitu. Jadi ya setiap sebelum sesi terbang aku kayak selalu ngomong, ya udah kamu udah di sini gitu loh, nggak ada yang bisa kamu lakuin lagi selain terbang gitu loh. Bener. Jadi udah lakuin aja yang terbaik gitu. Jadi aku selalu mau nggak mau. Jadi aku selalu setiap sesi terbang aku selalu ngomong gitu biar nggak down kan mentalnya. Dan alhamdulillah membuahkan hasil gitu. Betul. Jadi ya udahlah, nekat aja gitu ya. Udah di sini mau ngapain lagi gitu kan tujuannya emang ini gitu ya. Oke. Nah, Rira, kita punya segmen yang namanya This or That. Jadi itu ada pertanyaan yang harus Rira jawab dengan cepat. Oh, boleh. Oke. Kalau misalnya Rira nggak tahu jawabannya, pas aja. Enggak. Kan ini milih ya. Berarti harus tahu jawabannya apa. Oke. Pertanyaannya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, cuma 6. Gampang semuanya ya. Oke, yang pertama nih. Latihan solo atau terbang bareng tim? Terbang bareng tim sih. Jadi bisa terbang bareng-bareng juga gitu, Rira? Bisa. Kalau terbang sendiri tuh tabrakan? Ya enggak lah ya, kan diiniin ya. Iya, udah ada kan. Diatur. Kalau sendiri tuh bosan sih sebenarnya. Yang ngapain ngeliat apa gitu di atas sendiri kan. Oh, udah sampai di taraf itu ya, Rira? Iya, saking seringnya kamu terbang. Saking seringnya udah bosen. Aduh, udah bosan sendiri gitu kan. Kalau ada teman kan ada teman ngobrol juga di atas. Bisa ngobrol di atas. Ada alat komunikasi. Oh gitu. Tapi kalau teriak-teriak juga sebenarnya kedengeran sih. Ya, ngapain juga sih teriak-teriak ya kan. Oke. Angin yang stabil tapi pelan atau anginnya kencang dan menantang? Kencang menantang. Wis. Karena kalau stabil bosen lagi nih. Bukan. Kalau stabil tuh udah udah bisa dikuasain lah ya buat pilot-pilot junior juga pasti bakal bisa gitu. Jadi kalau untuk angin yang kencang itu tantangan tersendiri juga buat aku gitu. Jadi seru juga kalau anginnya kencang. Jadi kalau anginnya stabil tuh kayak kita jalan-jalan sore-sore aja gitu ya. Gitu-gitu aja gitu. Iya bener-bener iya sih. Nah, yang ketiga nih, persiapan yang matang dan terencana atau yang spontan langsung terbang aja kalau cuaca lagi bagus? Bisa spontan sih. Spontan langsung terbang aja. Kan cuacanya bagus juga gitu ya. Iya, ini nunggu apa lagi gitu. Iya, bener banget. Nah, lebih deg-degan kalau di awal lomba atau deg-degannya pas mendarat? Awal lomba. Di awal deg-degannya. Oke. Sempet kamu tuh ngerasain kayak Irvi tuh gak sih kalau lagi tinggi tuh ya kayak di telapak kaki itu ada gak sih perasaan kayak gitu kalau atlet? Ada sih. Ada juga ya. Apalagi pas lomba gitu kan. Iya benar. Pas sudah mau landing dan nginjak target itu pasti kayak wah itu nahan napas itu udah nggak bisa napas. Wah ini bisa nggak ya kayak gitu. Padahal kalau napas juga gak ngaruh ya. Gak ngaruh sebenarnya. Aja gitu kayak deg-degan banget. Oke. Peralatan canggih yang terbaru atau peralatan favorit yang emang udah nyaman dipakai? Peralatan canggih. Secanggih apa bisa alat-alat para layang ini emangnya, Rira? Kalau alat-alatnya sih ya gitu-gitu aja paling ya. Kalau paling itu sih kayak misalnya kayak HP dia kan ada tingkatan-tingkatannya gitu. Kayak adanya Oppo 1, Oppo 2, Oppo 3 gitu. Ayo sponsor. Tuh udah disebutin. Oh iya, nggak boleh ya? Oh iya katanya gitu ya. Oke deh. Jadi emang kalau boleh milih ya pasti peralatan yang baru gitu ya. Oke. Nah, bisa dapat medali emas atau milih pengalaman yang luar biasa? Medali emas. Cepet
Cepet banget. Itu dia pertanyaan yang cepet banget jawabannya. Tetap ya medali emas lah pasti ya. Mas pasti. Rira boleh spill nggak? Kalau dapat emas tuh hadiahnya dapat duit juga nggak sih? Dapat biasanya. Tapi itu tergantung kalau besar itu tergantung dari panitia eventnya ya. Oke, berarti tiap event beda-beda. Beda-beda. Paling banyak Rira dapat berapa? Paling banyak tuh aku baru ngerasain yang pas Porprov. Itu banyak karena ya Porprov itu bonusnya dari kota Payakumbuh ya, jadi lumayan besar. Oh, kalo bonusnya yang gede berarti ya? Iya. Kalau dari medalinya nggak ada kalau Porprov. Jadi bonus dari kontingennya. Oke, dapat berapa? Belum dijawab loh. Berapa ya? Aku lupa 2018. Oh, saking banyaknya. Enggak juga. Udah lama soalnya ya. Terus dari sekian banyak yang Rira dapat itu udah beli apa aja dari penghasilan terbang-terbang itu? Udah beli parasut sih. Dia tetap aja beli parasut. Kirain beli apa gitu misalnya. Tetap balik lagi ke parasut. Iya, beli parasut. Aku juga nggak tahu. Di upgrade ya parasutnya gitu ya. Benar. Oke deh, itu dia tadi tuh pertanyaan jawab cepatnya this or that-nya. Ternyata emang lebih penting medali ya. Pengalaman kita bisa dapat besok pas latihan. Medali kapan lagi? Ya kalau dapat medali kan kita dapat pengalaman juga. Pasti, itu pengalaman yang baru tentunya ya. Oke deh kalau gitu. Nah, tapi sebenarnya Rira tuh waktu kecil cita-citanya apa? Kecil apa ya? Dokter. Kayak anak-anak kecil pada umumnya atau emang udah gitu spesifik? Lah. Enggak juga. Aku kecil apa ya dulu ya? Ya itulah yang sama kayak anak-anak pada umumnya gitu. Aku juga lupa. Saking umumnya ya, udah lupa dia gitu. Tapi sekarang akhirnya jadi atlet, apakah ini menurut Rira sudah pencapaian dalam hidup Rira? Iya sih udah pencapaian yang besar, tapi masih ada pencapaian yang berikutnya buat aku gitu. Jadi aku nggak cukup di sini aja. Betul. Apalagi kira-kira target terdekat di beberapa waktu ke depan? Paralayang juga atau? Oke, iya di dunia paralayang. Ya paling ya aku akan terus ngikutin kejuaraan internasional, kejuaraan dunia dan menangin itu gitu. Udah ada belum sih kira-kira dalam tahun depan mungkin, karena tahun ini sisa beberapa bulan kan? Nah, tahun depan ini mungkin udah ada. Tahun ini udah nggak ada. Udah nggak ada. Tahun depan dia tuh pasti bakal ada setiap tahun kejuaraan ini Kak. Jadi ya pasti bakal ada tahun depan. Kecuali kalau misalnya aku kan kuliah sekarang. Kalau misal nggak bentrok, aku bakal ikut gitu. Kalau misalnya bentrok sama kuliah ya, untuk saat ini aku akan lebih memprioritaskan kuliah dulu gitu ya. Oke. Karena nanti bisa dikejar lagi lah gitu ya. Karena setiap tahun dia terus ada kan. Oke. Kejuaraannya. Nah, paralayang ini kan udah Rira tekuni sejak kecil tuh. Kalau buat Rira pribadi ya, apa sih arti paralayang ini buat Rira? Ini kita akan dikasih background musik yang sedih, jadi Rira harus lebih terharu. Ini briefingnya harusnya tadi kali ya. Oke, gimana Rira? Apa arti paralayang buat Rira? Paralayang ini sih panggung pembuktian sih kalau buat aku, terutama buat atlet perempuan dari Sumatera Barat terkhususnya yang bisa berprestasi di tingkat internasional dan menghapus stigma kalau olahraga dirgantara tuh nggak cuman milik satu kaum atau satu daerah gitu. Gitu sih paralayang buat aku. Bahkan seorang gadis dari pelosok Sumatera Barat gitu kan, biar ini kesannya gimana gitu kan. Seorang gadis dari pelosok Sumatera Barat sih bisa membuktikan sampai ke kancah internasional gitu kan. Oke deh. Nah, Rira semuda ini gitu ya, masih umurnya masih 20 tahun, terus udah punya pencapaian luar biasa di kancah internasional. Bahkan kamu pengen kasih pesan apa sih buat teman-teman perempuan-perempuan khususnya di luar sana, Rira, yang mungkin mereka takut untuk melangkah, takut untuk keluar dari zona nyaman? Kamu mau kasih pesan apa buat mereka? Apa ya? Pesan-pesan di bawah ini. Jadi apa tuh pesannya? Ya aku cuma pengen bilang kalau di zona nyaman tuh emang semenyenangkan dan senyaman itu pastinya, tapi di sana tuh nggak ada perkembangan, nggak ada pencapaian gitu ya? Dan langit itu bukan tempat batas untuk kita bermimpi gitu. Jadi ayo terus upgrade. Iya, betul banget. Rira aja udah terbang setinggi itu aja masih pengen lebih tinggi lagi gitu ya Rira. Pastinya. Betul banget tuh. Ini satu hal yang emang harus pembuktian gitu ya, Rira, bahwa semua orang juga bisa kok ngelakuin apa aja yang mereka mau, nggak terbatas sama gender juga, umur juga gitu ya. Bahkan dari SMP Rira udah punya prestasi yang luar biasa.
Duh, thank you banget Rira, obrolan hari ini tuh, walaupun mungkin aku nggak akan jadi atlet para layang juga, ya kan? Tapi kayaknya bisa kan untuk hal yang lain gitu ya, bahwa apapun yang kita mau bisa kita raih, asal kita mau gitu loh. Jadi dari setiap cerita yang Rira bagiin ke kita bisa belajar nih satu hal yang penting sekali. Langit itu memang tidak terbatas. Begitu juga dengan mimpi dan juga keberanian kita untuk mengejarnya. Para layang bukan cuma tentang terbang di udara aja, tapi tentang bagaimana seseorang itu berani menaklukkan rasa takutnya, menghadapi tantangan, dan terus melangkah walaupun banyak keraguan. Apa yang dilakukan sama Rira itu membuktikan kalau perempuan juga bisa mengudara setinggi apapun impiannya, asal punya tekad dan keyakinan yang kuat tentunya. Nah, semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya, yang mungkin masih takut, ragu untuk memulai sesuatu, atau mungkin takut melangkah dari zona nyamannya gitu ya. Dan aku sih sebenarnya juga mengudara loh, Rira. Aku baru ingat, iya loh, aku kan siaran, iya kan? Iya, ya udah, gak usah maksa ya. Iya maksudnya, karena baru kepikir, mengudara gitu. Okay. Thank you sekali lagi Rira. Host aneh apa ini katanya Rira gitu ya. Nah, dari podcast kita ini satu penutup yang keren banget tuh dari quotes-nya Amelia Earhart. Ini dia seorang pionir aviatrix perempuan dari Amerika. Jadi dia pernah bilang kayak gini, the most effective way to do it is to do it. Jadi cara yang paling efektif untuk melakukannya, ya dengan melakukannya. Seperti kata Rira tadi, kalau di situ ya mau ngapain lagi gitu ya, ya udah lakuin aja. Itu dia. Ingat ya, mimpi gak akan pernah terlalu tinggi kalau kamu berani membuka sayapmu sendiri. Asik. Asoy banget. Thank you Rira, makasih waktunya, sukses terus buat kuliahnya. Amin. Mudah-mudahan bisa punya pencapaian yang lebih hebat lagi dari para layangnya ya. Teman-teman yang lain juga kirim salam ya dari RRI. Oke deh kalau gitu. Jangan lupa untuk dengerin juga podcast kita di edisi selanjutnya, episode yang lainnya juga boleh kamu dengerin. Pokoknya nyalakan loncengnya, komen, subscribe, terus juga share, like, pokoknya semuanya deh. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.